Masalah rezeki itu sudah ditentukan Allah. Tapi kita tidak tahu rezeki kita itu. Maka Allah menyuruh kita berusaha. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka. Jadi kita disuruh. Tahu enggak Pak Marjan berapa rezekinya yang ditakdirkan Allah? Enggak tahu. Tapi disuruh enggak kita mencari rezeki? Disuruh. Bahkan setelah selesai salat Jumat, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai salat, bersebarlah di dunia ini. Cari nikmat Allah itu. Artinya karena kita tidak tahu di mana rezeki kita, berapa banyak rezeki kita, kita disuruh mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya agar keinginan kita itu sejalan dengan takdir Tuhan. Ya, sejalan dengan takdir Tuhan. Ya. Kabarnya Bang Lukman mau jalan dengan Kak Diana ke Eropa. Betul itu, betul. Sebelum pergi apa yang disiapkan? Visa. Apalagi? Mobil diperbaiki. Apalagi? Bekal disiapkan. Kenapa tidak pergi aja langsung? Tak perlu diurus-urus visa. Begitu lewat Singapura, kalau ditanya oleh imigrasi mau kemana? Mau ke Eropa. Mana visa? Tawakal ala Allah. Oh, gimana caranya? Ya kan nggak mungkin juga kan? Ya. Mau pergi haji gitu, nggak kita lengkapi prosedurnya, berangkat aja begitu. Ketika ditanya mana vaksin meningitis, nggak ada. Oh, nggak boleh berangkat, jangan macam-macam. Saya sudah ditakdirkan Allah jadi haji, ya nggak bisa juga. Jadi di samping ada takdir Allah yang kita tidak ketahui, Allah juga menyuruh kita berusaha agar sinkron antara takdir dengan usaha. Ya. Samalah paling mudah dengan Piala Dunia 2024 di Qatar ini. 2024 kan di Qatar kan. Pertanyaannya udah jelas berapa negara yang masuk? Udah. Sekitar 30 udah kan. Ya. Pertanyaannya udah jelas siapa yang menang besok? Belum. Dari 30 negara itu udah ada yang menang? Belum. Menurut Aguero, kemungkinan yang jadi pemenang itu 4. Argentina, Brazil, Prancis, dan Inggris, kata Aguero. Kola Aguero. Itu kan. Ramalan baru. Ramalan. Karena tidak tahu kita siapa yang akan menjadi pemenang, maka setiap negara yang sudah masuk, apa yang dilakukannya? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. How to prepare the club. Bagaimana mempersiapkan klubnya itu betul-betul. Kenapa? Karena belum tahu siapa yang menang. Kita harus berlatih, berjuang sampai titik keringat yang terakhir. Begitulah cara kita memahami takdir. Kita tidak tahu di mana akhir kehidupan kita. Maka kita harus berupaya sekuat tenaga agar kehidupan kita itu baik di dunia, baik pula di akhirat. Upayakan itu. Dan kita berharap agar takdir kita itu sejalan agar usaha kita itu sejalan dengan takdir Tuhan. Itu yang paling penting itu. Ada satu kelompok yang terlalu terpaku dengan takdir. Apa-apapun ya udahlah, itu takdir Tuhan itu. Bekerja bang, alah kalau kata Tuhan kita
kita makannya itu. Cari kerja bang, ngalah. Kalau kata Tuhan dapat bekerjanya itu. Wah, gitu. Seharusnya orang seperti ini nggak usah bangun-bangun dari tempat tidur. Ketika terasa lapar, dia pun harus berpikir, kalau kata Tuhan kenyangnya sebentar lagi itu. Tentu tidak bisa, harus usaha juga. Itu orang yang istilah bahasa Arabnya itu qat'ul asbab, diputuskannya hukum kausalitas, tidak boleh. Mau sehat, makan tidak dijaga, istirahat tidak dijaga, pikiran tidak dijaga. Kepingin hidup 100 tahun, mungkin 100 tahun juga umurnya, tapi semenjak umur 50 sampai 100 itu makan di tempat tidur, berak di tempat tidur, mati pun di tempat tidur. 50 tahun dia di tempat tidur. Macam mana itu? Kan menderita jadinya. Jadi tidak bisa, kalau mau sehat ya ikuti cara orang-orang yang sehat. Tidak juga sehat, itu takdir Tuhan itu. Tapi ikhtiar kita lakukan. Ada satu kelompok yang tidak mau terikat dengan takdir itu. Baginya dialah menentukan segala-galanya. Mau sakit, mau sehat, ya saya harus menentukan. Tidak ada urusan Tuhan di sini. Berapa banyaknya orang yang menjaga kesehatan dulu mati daripada orang yang tidak menjaga kesehatan. Ketika COVID kemarin, gubernur kena, wakil gubernur kabarnya kena, sekda kena, orang-orang yang menjaga kesehatan kena semua. Inang-inang di pasar Sail, tidak ada yang kena. Coba pikir Allah. Pakai masker pun tidak, pakai apa pun tidak. Macam mana caranya itu? Sakit kepala kita dibuatnya kan. Jadi harus seimbang antara qadar Tuhan dengan upaya manusia. Hidup tidak selamanya senang, sebab kita belum di surga. Hidup tidak akan selamanya susah, karena kita bukan di negara. Antara susah dan senang, itulah kehidupan.